Selamat pagi anak-anak, namo buddhaya. Jumpa lagi dengan Bapak pada pembelajaran agama Buddha pada hari ini. Anak-anak Bapak sekalian, untuk hari ini kita masuk ke pembelajaran yang kedua atau pelajaran kedua, yaitu tentang pengorbanan bodhisattva. Nah, dalam pengorbanan bodhisattva yang akan kita pelajari terlebih dahulu yaitu tentang arti bodhisattva itu sendiri. Namun, anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak bahas tentang arti bodhisattva, Bapak punya cerita untuk kalian. Nah, ceritanya tentang menyelamatkan raja. Jadi, begini ceritanya anak-anak. Suatu ketika, Raja Miao Shuang menderita sakit parah. Berbagai tabib termasuk dan obat telah dicoba. Tetapi, semuanya gagal. Putri Miao Shan yang mendengar kabar tersebut, lalu menyamar menjadi seorang pendeta tua dan datang menjenguk. Namun terlambat, sang raja telah wafat. Dengan kesaktiannya, Putri Miao Shan melihat bahwa arwah ayahnya dibawa ke neraka dan mengalami siksaan yang hebat. Karena rasa baktinya yang tinggi, Putri Miao Shan pergi ke neraka untuk menolong. Pada saat akan menolong ayahnya untuk melewati gerbang dunia akhirat, Putri Miao Shan dan ayahnya diserbu setan-setan kelaparan. Agar dapat melewati setan-setan kelaparan itu, Putri Miao Shan memberikan makanan untuk disantap setan-setan kelaparan. Setelah hidup kembali, Raja Miao Shan menyadari bahwa bakti putri ketiganya sangat luar biasa. Akhirnya, Raja menjadi sadar dan mengundurkan diri dari pemerintahan serta bersama-sama dengan keluarganya pergi ke Gunung Kiangshan untuk bertobat dan mengikuti jalan Buddha. Rakyat yang mendengar bakti Putri Miao Shan hingga rela mengorbankan tangannya menjadi sangat terharu. Berbondong-bondong, mereka membuat tangan palsu untuk Putri Miao Shan. Buddha yang melihat ketulusan rakyat merangkum semua tangan palsu tersebut. Nah, Putri Miao Shan diberinya gelar Bodhisattva Kuan Yin. Bodhisattva Kuan Yin. Ia dikenal sebagai penolong kesukaran yang bertangan dan bermata 1000. Nah, demikian anak-anak Bapak sekalian tentang cerita menyelamatkan raja, di mana sekali lagi yang menyelamatkan raja itu adalah putrinya sendiri yang sekarang dikenal dengan Bodhisattva Kuan Yin. Nah, baik anak-anak Bapak sekalian, sekarang selanjutnya kita mari dengarkan tentang arti bodhisattva. Bodhisattva ya, itu kalau dilihat dari asal bahasanya, ya, bodhisattva itu berasal dari bahasa Sanskerta. Sedangkan kalau bodhisatta itu berasal dari bahasa Pali. Nah, sedangkan bodhi itu sendiri artinya penerangan atau pencerahan. Dan satta atau satwa itu artinya makhluk. Nah, jadi bodhisattva
berarti makhluk yang bercita-cita untuk mencapai pencerahan sempurna. Nah, bodhisattva adalah makhluk yang bercita-cita menjadi Buddha. Nah, sebelum menjadi Buddha, seseorang bodhisattva harus terlahir di alam manusia. Nah, itulah arti daripada bodhisattva. Nah, bodhisattva memiliki beberapa ciri. Nah, di antaranya ciri-ciri yang dimiliki oleh bodhisattva atau seorang bodhisattva itu antara lain yang pertama adalah penuh dengan welas asih. Yang kedua, rela berkorban. Dan yang ketiga, itu peduli. Itu ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang bodhisattva. Nah, bodhisattva itu ada beberapa nama, ya, di mana nama-nama bodhisattva dalam agama Buddha itu yang pertama adalah bodhisattva Avalokitesvara atau Dewi Kuan Im. Yang kedua, bodhisattva Siddhigarbha. Yang ketiga, bodhisattva Maitreya, di mana dalam kitab suci Tripitaka, bodhisattva Maitreya ini adalah merupakan calon Buddha yang akan datang. Nah, sedangkan yang keempat itu adalah bodhisattva Manjusri. Dan yang kelima itu adalah bodhisattva Siddhartha. Dan keenam itu dan seterusnya, itu nama-nama daripada nama bodhisattva. Nah, perlu anak-anak Bapak ketahui bahwa bodhisattva Siddhartha pernah lahir sebagai seorang petapa, di mana pada waktu itu beliau bernama Petapa Sumedha. Nah, beliau rela mengorbankan tubuhnya untuk dilewati Buddha Dipankara agar kakinya tidak kotor. Nah, bodhisattva juga dapat terlahir sebagai binatang untuk menyempurnakan paramita atau 10 sifat luhurnya. Nah, itu beberapa nama-nama bodhisattva yang harus kalian ketahui. Nah, untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis bodhisattva. Jenis-jenis bodhisattva dalam agama Buddha itu ada 3 jenis bodhisattva, di mana yang pertama itu namanya adalah bodhisattva atau Saddadika bodhisattva. Ya. Saddadika bodhisattva ini adalah calon Buddha yang memiliki keyakinan kuat terhadap ajaran Buddha. Ia menjadi Buddha dengan menjadi murid dari Sama Sambuddha. Nah, setelah mencapai kesempurnaan, ia bergelar Sawaka Buddha. Nah, itu untuk Saddadika bodhisattva. Nah, sedangkan jenis bodhisattva yang kedua yaitu Wiryadika bodhisattva. Nah, Wiryadika bodhisattva adalah calon Buddha yang memiliki semangat. Nah, semangat dalam belajar, semangat berbuat baik, semangat menolong makhluk lain yang menderita. Setelah mencapai kesempurnaan, ia bergelar Paceka Buddha. Nah, itu Wiryadika bodhisattva. Nah, sedangkan jenis bodhisattva yang ketiga itu adalah Panyadika bodhisattva. Panyadika bodhisattva itu adalah calon Buddha yang mengutamakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dicapai sangat tinggi dibandingkan dengan bodhisattva yang lain. Nah, Panyadika bodhisattva
belajar dengan kemampuannya sendiri. Setelah mencapai kebudaan, ia bergelar sama Sam Buddha. Nah, itulah 3 jenis bodhisattva. Apa rasa anak-anak Bapak sekalian? Untuk pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Ya, kita sambung nanti di pertemuan yang akan datang. Nah, dan akhir kata Bapak akhiri, selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.